Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi untuk belajar kimia. Yang akan kita pelajari hari ini adalah hukum Faraday. Tujuan pembelajaran, siswa dapat menerapkan hukum Faraday pertama dalam perhitungan sel elektrolisis. Ini adalah contoh sel elektrolisis. Ada anode, ada katode. Reaksi apakah yang terjadi di katode? Kemudian reaksi apa yang terjadi di anode? Pelajaran lalu kita sudah pelajari anode itu reaksi mengalami oksidasi, sedangkan reduksi terjadi di katode. Ini adalah gambaran sel elektrolisis. Ada anode, ada katode, ada lempeng perak, kemudian ada sendok besi. Kemudian ada larutan perak nitrat atau AgNO3. Jika arus 0,45 ampere dilewatkan dalam sel selama 1,5 jam, berapa banyak endapan Ag yang melapisi sendok ini? Dengan hukum Faraday, bagaimana hal ini dapat dijelaskan? Jadi topik pembelajaran hari ini adalah menerapkan hukum Faraday dalam sel elektrolisis. Sel elektrolisis dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan industri. Salah satunya penyepuhan logam. Dalam sel elektrolisis terdapat hubungan kuantitatif antara jumlah zat yang terbentuk dan muatan listrik yang dialirkan. Hubungan tersebut dinyatakan dalam hukum Faraday. Jika kita ingin melapisi sendok besi dengan sejumlah perak, kita harus memperhatikan jumlah arus listrik serta waktu yang dibutuhkan. Berikut disajikan tabel pelapisan logam sendok besi dengan perak. Perhatikan tabel pelapisan logam sendok besi dengan perak berikut dengan seksama. Jika waktu penyepuhan 10 detik, kuat arus 2 ampere, massa logam perak yang dihasilkan 0,22. Jika 20 detik, kuat arus 2 ampere akan bertambah 0,45. Begitupun 30 detik dengan kuat arus 2 bertambah juga 0,67. Jika arusnya yang ditambah 4 ampere, maka juga akan bertambah 134. Hukum Faraday pertama menyatakan bahwa massa zat atau dinyatakan dalam Y yang dibebaskan pada elektrode dari reaksi elektrolisis berbanding lurus dengan banyaknya muatan listrik dinyatakan Q dalam satuan Faraday. Berdasarkan pernyataan di atas, maka persamaan matematikanya adalah W ekuivalen dengan Q. Jumlah muatan listrik Q dalam suatu kolom sama dengan hasil kali kuat arus dengan waktu yang digunakan. Berdasarkan pernyataan di atas, dituliskan persamaan matematisnya Q sama dengan I kali T. Jika persamaan di atas disubstitusikan pada persamaan sebelumnya, di mana W ekuivalen dengan Q, maka W sama dengan I kali T. Penggabungan di atas menjadi persamaan dengan penambahan tetapan Faraday, sehingga diperoleh persamaan W K kali I kali T kali E. Berdasarkan persamaan mereka, diperoleh bahwa 1 mol elektron mengandung muatan listrik sebesar 9,500 coulomb. Berdasarkan pernyataan di atas, maka 1F sama dengan 9,500 coulomb per mol, sehingga diperoleh 1 coulomb seper 9,500 Faraday yang disebut dengan tetapan Faraday.
Oleh karena itu dapat juga dituliskan sebagai W I kali T kali E dibagi 96.500 di mana massa ekuivalensa yang ini adalah massa atom relatif dibagi dengan banyaknya elektron yang terlibat untuk mereduksi ion logam tersebut. Sehingga berdasarkan pernyataan di atas secara matematis dapat dituliskan massa ekuivalen sama dengan air per N. Contoh soal, apabila ke dalam larutan tembaga sulfat ArCu63,5 dialirkan arus sebesar 10 ampere selama 30 menit, tentukan massa tembaga. Ini rumus yang dipakai. Diketahui 1 ampernya itu satu aliran listriknya itu 10 ampere. Waktu yang dibutuhkan 30 menit menjadi 1800 detik. Kemudian massa atomnya Cu63,5. Yang ditanyakan adalah massa Cu. Reaksi yang terjadi pada katode Cu2+ menjadi Cu, sehingga yang dilepaskan 2 elektron. Jadi W AR per N kali I kali T 96.500, di mana airnya 3,5 ada bagi 2 dari ini kali 10, ini arus listriknya, kemudian waktunya 1800, kemudian ini tetapannya 96.500. Jadi hasilnya 31,75 kali 0,1865, jadi dihasilkan 5,92 gram. Jadi massa tembaga yang dihasilkan adalah 5,92 gram. Dalam suatu sel elektrolisis, larutan AgNO3 di mana air Ag108 dialiri arus listrik sebanyak 1,5 ampere selama 1 jam. Tentukan massanya. Diketahui 1 arus listriknya 1,5 ampere, waktu yang dibutuhkan 1 jam. 1 jam itu sama dengan 3600 detik. Massa Ag108. Reaksi yang terjadi pada katode Ag direduksi menjadi Ag dengan 1 elektron. Jadi W ARN bagi N kali I kali T bagi 96.500, jadi 108 bagi 1 kali 1,5 kali 3.600 per 96.500, jadi hasilnya 6,04 gram. Jadi massa tembaga yang dihasilkan adalah 0,04 gram. Jadi kesimpulan pada pelajaran kimia hari ini untuk hukum Faraday pertama. Hukum Faraday menyatakan hubungan kuantitatif antara jumlah zat yang bereaksi dan muatan listrik yang terlibat dalam reaksi redoks. Jadi hukum Faraday pertama menyatakan jumlah zat yang dihasilkan pada elektroda dari reaksi elektrolisis berbanding lurus dengan banyaknya arus listrik yang dialirkan melalui sel elektrolisis dengan persamaan matematis hukum Faraday 1 W E kali I kali T bagi 96.500. Demikianlah pertemuan kita kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.